Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak soleh-soleha dibuka bukunya ya. Kita sudah masuk di subtema 3, yaitu tanaman di sekitarku. Oke, nah pada halaman 90 itu di sana ada cerita membaca teks tentang merawat tanaman ya. Coba anak soleha perhatikan hewan dan 90 sayang. Ya, coba lihat ada cerita di halaman 90 di sana membaca teks tentang merawat tanaman. Nah, hewan dan tanaman itu termasuk benda hidup atau mati? Iya, hewan dan tanaman termasuk benda hidup. Sama seperti hewan, tanaman itu juga perlu kita rawat agar tetap tumbuh ya. Nah, coba Nasada Soleha dilihat ada gambar apa di sana? Ada cerita. Pada hari libur, Iwan membantu ayahnya merawat tanaman yang ada di depan rumahnya ya. Tanaman itu ada berbagai macam tanaman. Tanaman juga merupakan benda hidup ya. Tanaman itu merupakan benda hidup sama seperti hewan. Tapi tanamannya tidak berpindah tempat ya. Tanaman juga membutuhkan makanan, membutuhkan air, sama seperti kita, sama seperti hewan. Saat musim kemarau, tanaman itu juga perlu kita siram setiap hari. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur dan menambah keindahan rumah. Nah, coba kalau tanaman kita nggak kita siram, nanti mati tanamannya. Ya, oke. Coba Fatih. Fatih, siapa saja yang merawat tanaman di hari libur? Sesuai dengan cerita tadi? Siapa saja yang merawat tanaman di hari libur? Yang Iya, Iwan sama ayahnya ya. Oke. Coba pertanyaan kedua. Apa saja aturan dalam merawat tanaman seperti yang disebutkan dalam teks di atas, seperti teks kita baca tadi? Apa saja aturannya? Ada yang tahu? Iya, disiramnya, disiram setiap hari. Oke. Nah, coba kita di sini akan mengamati cara merawat tanaman. Halo Rahzan. Assalamualaikum. Iya, tematik tema 7. Tematik tema 7. Oke, coba mengamati cara merawat tanaman. Kita tadi sudah membaca wacana yang dilakukan oleh Iwan dan ayahnya ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Di sini kita telah menemukan informasi bagaimana cara kita merawat tanaman. Nah, di sini Anak dan Soleha. Waalaikumsalam Ivi. Waalaikumsalam Omar. Oke, silakan disiapkan bukunya ya dan juga alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan? Silakan dibuka bukunya di halaman 91. 91 ya. Oke, sudah dibuka bukunya.
Nah, anak soleh dan soleha di sini merawat tanaman berbeda dengan cara merawat hewan ya. Tanaman itu tidak membutuhkan kandang atau sangkar ya. Jadi tanamannya nggak lari kemana-mana. Tanamannya bisa ditanam dalam pot bunga atau juga bisa kita tanam di tanah ya. Kalau hewan kan kita harus sediakan kandang ya. Kalau tanaman berbeda. Nah, coba perhatikan anak dan soleha. Di minggu sebelumnya kita juga sudah belajar menyampaikan pujian. Berlatih menyampaikan pujian. Coba Naswa dan Soleha berikan pujian. Berikan contoh satu kalimat pujian sama temannya. Coba misalkan Ivi melihat Eidel rajin sekali membantu ibunya. Bagaimana cara kalimat pujiannya? Ivi? Iya, misalkan Eidel lagi membantu mamanya. Bagaimana cara membuat penyampaian kalimat pujiannya? Ada yang tahu anak soleh-soleha? Nailat bisa? Naila, masih ingat dengan kalimat pujian? Anak soleh-soleha? Oke, coba bagaimana cara kita menyampaikan pujian kepada Eidel yang rajin sekali membantu mamanya di dapur, membantu mamanya masak. Oke, coba Naila. Oke, Eidel, kamu rajin sekali membantu mama di dapur. Ya, terima kasih Naila. Coba perhatikan di halaman 93 anak soleh dan soleha. Nah, di sini Iwan rajin membantu ayahnya merawat tanaman, ya. Iwan rajin membantu ayahnya merawat tanaman. Ayah memberinya pujian. Nah, coba perhatikan cara ayah Iwan memuji Iwan. Nah, coba lihat di gambar halaman 93 ya anak dan soleha. Di sana ada percakapan antara ayah Iwan dan juga Iwan. Iwan, kamu rajin sekali merawat tanaman, kata ayahnya ya. Ayah bangga padamu. Terus Iwan menjawab, terima kasih ayah. Ayah juga terampil sekali merawat tanaman ya. Nah, anak dan soleha, pujian ini akan membuat seseorang merasa senang jika kita puji. Nah, anak soleh dan soleha misalkan boleh memuji adiknya, memuji ibunya. Wah, ibu hari ini cantik sekali gitu ya. Biar ibunya, mamanya senang. Wah, ayah hari ini rapi sekali. Oke? Wah, ibu masakannya enak sekali gitu. Contoh kalimat pujian ya. Oke, menyampaikan pujian. Nah, anak dan soleha, pujian kepada teman atau kepada siapapun bisa karena berbagai hal. Misalkan temannya pintar dalam menari. Wah, Naila, kamu tarianmu indah sekali gitu ya. Misalkan temannya misalnya kerajinan, ketekunan, dan sebagainya. Wah, Omar, kamu pintar sekali, gitu ya. Nah, minggu sebelumnya kita juga sudah belajar SBDP itu membuat kolase ya. Nah, Naswa dan Soleha, coba lihat di sini di halaman 95. Di sini membuat berkreasi karya 3 dimensi. Ya. Kreasi karya 3 dimensi.
Nah, di sini kira-kira membuat apa ya di sini? Membuat apa anak? Iya, membuat pohon. Coba kita lihat di sini membuat pohon alat yang kita butuhkan. Siapkanlah alat dan bahan di bawah ini. Jadi kita di sini memerlukan kertas kardus. Terserah ada kardus mie, misalkan ya kardus bekas kardus TV boleh ya. Iya enggak? Iya kita belajar dulu, kita prakteknya nanti ya. Pas kita mau ujian pas kita praktek ya. Hari ini kita mengamati sesuai yang ada di dalam buku kita pelajari dulu ya. Oke, yang kedua itu kertas berwarna hijau. Nah, kertas berwarna hijau ini untuk membuat daunnya ya. Kemudian gunting, lem kertas, dan juga pensil. Nah, bagaimana Naswa dan Soleha? Bisa kita praktek nanti, praktek ujian pas membuat pohon. Bisa? Oke, coba kita lihat langkah-langkahnya, cara membuatnya bagaimana ya. Bagian A, buatlah dua pola berbentuk pohon pada kertas kardus. Jadi kita gambar dulu pakai pensil di kertas kardus, kemudian kita gunting pola tersebut dengan hati-hati ya. Setelah kita gambar, membuat pohonnya, menggambar rantingnya, kemudian hati-hatilah saat menggunting. Nah, yang kedua, buatlah garis di tengah pada pola batang pohon yang telah kalian buat. Lalu guntinglah garis tersebut dari atas ke bawah. Jadi setelah kita gunting, kita buat pola titik-titik atau bisa kita garis ya. Waalaikumsalam Mika. Oke, Mika silakan disiapkan buku tematiknya ya. Di halaman 95 tematik tema 7. Oke, bisa kita lanjutkan anak soleh dan soleha. Nah, setelah kita buat pola, pasangkan kedua batang pohon tersebut. Nah, jadi anak soleh dan soleha, ini ada dua ya, kita buat dua batang pohon, kemudian kita buat garis di tengah, baru kita pasangkan. Jadi akarnya tuh seperti empat ya, kayak empat gitu ya. Kemudian kita buat pola berbentuk dedaunan. Nah, ini guna kertas berwarna hijau tadi. Kita untuk membuat daun. Nah, kemudian coba dibalik anak saudara soleh bukunya, dilihat di bagian selanjutnya kita tempelkan pola-pola daun yang telah kalian buat pada ranting-ranting pohon. Wah, cantik sekali ya. Jadi ini bisa jadi hiasan anak soleh dan soleha. Nanti bisa ya praktek membuat pohon. Bisa. Kalau kemarin kan kita praktek dari kertas origami ataupun kita kemarin sudah membuat kolase dari kulit telur ya. Nanti di ujian pas nanti kita akan praktek membuat pohon ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya Naswa dan Soleha. Nah, di sini ada teks percakapan cara merawat tanaman yang ada di halaman 97 ya. Nah, coba Naswa dan Soleha disimak percakapan Iwan dan Isti. Nanti di sini ada pertanyaannya, nanti kita jawab sama-sama di sini, tapi perhatikan dulu percakapannya biar kita bisa menjawab soal-soal yang ada di buku ya. Nah, coba lihat yang pertama di sini Iwan. Hai Isti, sedang apa kamu? Kata Iwan. Kemudian Isti menjawab, Hai Iwan, aku sedang merawat tanamanku. Kemudian 97 sayang. Iya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya.
Kemudian Iwan, subur sekali tanaman kamu. Bagaimana kamu merawatnya? Kata Iwan. Iwan bertanya kepada Isti, ya, bagaimana kamu Isti cara merawat tanamannya? Subur sekali tanaman kamu. Sekarang kita balik di halaman 98. Kata Isti, aku rutin menyiramnya setiap hari, ya. Aku rutin menyiramnya. Selain itu, seminggu sekali ku beri pupuk. Jadi tanamannya diberi pupuk. Daun-daun yang sudah kering juga perlu dibersihkan. Jadi, selain kita siram, kita beri pupuk, daun-daun yang sudah kering kita bersihkan, ya, Nasol dan Soleha. Wah, rajin sekali kamu Isti, kata Iwan. Terima kasih Iwan. Nah, Nasol dan Soleha, di sini berarti Iwan memuji Isti, ya. Wah, rajin sekali kamu Isti. Itu adalah bentuk pujian yang diberikan Iwan kepada Isti. Nah, coba perhatikan Nasol dan Soleha di bawahnya, ya. Kalau nomor satu itu mempraktikkan percakapan. Nah, kemudian nomor dua, coba lihat di nomor dua, tulislah informasi tentang cara merawat tanaman yang ada pada percakapan di atas. Bagaimana cara merawat tanamannya tadi, Anak Soleh dan Soleha? Coba sebutkan satu di halaman 99, sayang. Iya, di halaman 99. Coba Naila, tulislah informasi tentang cara merawat tanaman yang ada pada percakapan di atas. Coba sebutkan satu, Naila, cara merawat tanaman yang ada pada percakapan tadi. Oke? Oke. Jadi yang pertama, kita harus menyiram tanaman setiap hari setidaknya. Kalau setiap hari kita menyiram tanaman, bagusnya pagi, sore, siang atau malam. Iya, pagi dan sore hari, ya. Kemudian yang kedua, 1 minggu sekali kita beri pupuk, ya. Kita beri pupuk tanamannya. Yang pertama tadi menyiram tanaman setiap hari. Oke, yang pertama menyiram tanaman setiap hari. Iya, sayang. Di nomor 2, ya. Di nomor 2. Menyiram tanaman setiap hari. Oke, sudah selesai. Kemudian yang kedua, 1 minggu sekali kita beri pupuk. Kemudian yang ketiga, daun-daun kering kita bersihkan. Oke, udah nomor berapa, Ivi? Nomor 1, berarti menyiram tanaman setiap hari, ya. 99, sayang. Oke, sudah selesai. 99.
Sudah ketemu, Edel? Oke, sudah selesai? Oke, yang kedua, kita beri pupuk. Yang kedua, kita beri pupuk. Masih di nomor 2, sayang. Kan jawaban nomor 2 itu ada 3. Diberi pupuk. Diberi pupuk. Diberi pupuk. Kerupuk. Diberi pupuk, sayang. Pupuk. Pupuk. Iya, pupuk. P-U-P-U-K. Sudah, Mika sudah. Kita tunggu temannya dulu ya. Ya, P-U-P-U-K. Sebentar, Bunda tulis dulu ya. Silakan dilihat. Nah, gini tulisannya. Oke, sudah? Oke, kemudian yang ketiga, daun yang kering kita bersihkan. Daun yang kering kita bersihkan. D U D A U N. No, kan nomor 2 sayang. Kan di nomor 2 itu jawabannya ada 3. Ya, jawabannya ada 3. Jadi kita tulis daun kering kita bersihkan. Oke, coba dilihat anak soleh solehah. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Di sini ada menyampaikan ungkapan pujian. Menyampaikan ungkapan pujian. Ada berapa soal di sini? Ada 3 soal ya. Coba yang bisa menjawab nomor 1. Di sini nomor 1 coba lihat, teman kalian berhasil menjuarai sebuah lomba lari. Bagaimana cara kita memberikan pujian anak soleh dan soleha teman kita yang sudah menjuarai sebuah lomba lari? Ada yang bisa memberikan kalimat pujian? Ada yang bisa anak soleh soleha?
Coba lihat di nomor 1. Nomor 1 menyampaikan ungkapan pujian. Coba Mika, bagaimana cara kita memberikan ungkapan pujian kepada teman kita yang berhasil menjuarai sebuah lomba lari? Bagaimana Mika? Oke, Bunda beri Oke, Bunda berikan contoh ya di nomor 1. Misalkan namanya Rahzan. Rahzan, misalkan namanya Rahzan. Rahzan, mana Rahzan ya? Oke, nah Rahzan di sini sudah berhasil menjuarai sebuah lomba lari. Jadi, pujian yang akan kita berikan kepada Rahzan, Rahzan, larimu kuat sekali, misal larimu kencang sekali. Bunda contohkan lagi, wah Rahzan kamu hebat bisa menjuarai sebuah lomba lari. Nah, itu contoh kalimat pujian yang nomor pertama ya. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menjawab? Teman kalian pandai bermain piano. Ada yang bisa nggak? Bagaimana Fatih? Iya, misalkan namanya Fatih. Fatih, kamu pintar sekali bermain piano. Oke, kemudian nomor 3, coba Eidel. Misalkan teman kita gemar membuang sampah di tempat sampah. Jadi temannya berarti menjaga kebersihan ya. Coba Eidel, bagaimana cara kita memberikan, mengungkapkan pujian kepada teman kita? Karena teman kita gemar ataupun rajin membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana Eidel kita mengungkapkan? Iya, wah Eidel hebat ya. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Iya, wah Ivi hebat ya, selalu membuang sampah di tempat sampah gitu ya. Oke, coba silakan dibalik anak soleh dan soleha. Silakan dibalik. Di sana di halaman 100. Nah, menyampaikan ungkapan pujian. Memberikan pujian kepada teman tidak perlu berlebihan ya. Ada teman yang pandai berolahraga. Siapa yang suka olahraga di sini? Suka olahraga? Suka nggak olahraga? Oke, Fatih, Mika ya. Nah, ada juga teman kita yang gemar menyanyi ya, bermain bulu tangkis misalkan, gemar memasak. Jadi kita pantas memberikan teman kita pujian. Ada teman yang tidak membuang sampah sembarangan ya. Jadi temannya selalu membuang sampah pada kotak sampah. Kita juga pantas memberikan pujian kepada teman kita ya. Membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan yang dapat merusak lingkungan sekitar kita. Nah, Nasol dan Soleha, di sini kita akan mengenal bagian-bagian dari tanaman. Coba dilihat anak soleh dan soleha di halaman 100 ya. Coba kalian amati, di sana ada 5 bagian tanaman yang belum diisi. Coba, coba Omar, kalau nomor 1 itu bagian tanaman apa? Halaman 100 yang ini. Ini kan ada bagian-bagian tanaman.
tetapi belum diisi. Kalau nomor 1 itu bagian tanaman apa? Iya. Silakan ditulis anak soleh-soleha nomor 1 daun. Jadi di nomor 1 ini adalah bagian daun ya. Oke, sudah. Kemudian Mika. Mika coba lihat di nomor 2. Nomor 2 itu bagian apa, Mika? Iya, bunga. Silakan ditulis anak soleh dan soleha. Bunga nomor 2 ya. Oke, kemudian Rahzan. Rahzan, coba di nomor 3. Rahzan nomor 3 itu bagian apa? Apa sayang? Nggak kedengeran? Nomor 3. Bagian apa nomor 3? Iya. Batang. Oke, silakan ditulis anak soleh dan soleha di nomor 3. Batang ya, bagian batangnya ya. Oke, kemudian nomor 4, silakan Naila. Bagian apa Naila di nomor 4? Bagian apa itu? Bu? Batang sayang, nomor 3 itu batang. Oke, kemudian di nomor 4 ya, bagian nomor 4 bagian apa anak soleh-soleha? Ada yang tahu? Coba lihat di nomor 4. Buah ya. Buah biji atau buahnya ya. Silakan ditulis buah. Kemudian yang terakhir, Ivin, yang terakhir. Iya. Yang bagian terakhir itu akarnya. Jadi di sini ada 5 ya. Bagian dari tanaman. Ada yang pertama ada daun, yang kedua ada bunganya, kemudian yang ketiga ada batang, yang keempat biji atau buah, kemudian yang kelima ada akarnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak soleh-soleha?